Ada satu kata yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa mencapai goal-goalmu di tahun 2025. Dan ini hasil diskusi saya dengan ChatGPT. Satu kata ini terdiri dari 5 huruf, yaitu prime. P-R-I-M-E. Dan mari kita bedah satu persatu arti huruf tersebut menjadi sebuah framework yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu P, Purpose Driven Goals. Tujuan berbasis makna, atau tujuan yang mengutamakan apa sih makna di dalam tujuan-tujuan atau goal yang ingin kita capai. Pastikan setiap tujuan yang ingin kita raih itu atau goal-goal yang kita ingin raih itu memiliki alasan yang kuat kenapa sih kita ingin sampai ke titik tersebut atau tujuan tersebut. Sehingga nilai antara goal-goal yang ingin kita capai dengan nilai personal kita itu akan menjadi connect nih. Setelah connect, kita akan punya bonding yang kuat atau punya koneksi yang kuat di situ. Kita itu perlu tanya diri sendiri, mengapa sih tujuan ini itu penting buat kita dan bagaimana ini mendukung hidup atau karir saya. Ambil contoh, misalnya kita itu ingin hidup sehat. Kalau di pikiran kita ingin hidup sehat, itu seperti ambigu ataupun rancu di dalam pikiran kita. Kita nggak tahu persis kenapa sih kita ingin hidup sehat. Kenapa nggak kita ubah aja jadi misalnya ingin lebih sehat supaya menjadi menikmati waktu lebih lama bersama keluarga. Dengan hal tersebut, kita menjadi lebih memiliki makna di dalam setiap langkah-langkah untuk mencapai goal tersebut. Sehingga kita pikirannya, oh, saya harus hidup sehat karena saya ingin hidup lama bersama keluarga. Lalu yang kedua, R-nya adalah realistic and stretch goals, yaitu kombinasi tujuan realistis dan tantangan. Kita perlu menetapkan target-target yang ingin kita capai, tapi juga kita itu harus berani mengambil resiko untuk bertumbuh. Jadi nggak bisa kita pengen capai hal-hal yang besar di dalam hidup kita, tapi kita itu nggak mau ngambil resiko. Itu kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali untuk kita berhasil untuk meraih goal tersebut. Kita bisa gunakan format 70-30 rule. 70% tujuan realistis, misalnya menabung 10% penghasilan per bulan. Lalu 30% tujuan tantangan, yaitu misalnya mulai investasi di instrumen baru. Kita tahu nih ada resiko ketika kita mau berinvestasi di instrumen baru, tapi bisa jadi returnnya lebih besar. Nah ini kita tetapkan porsinya 30% saja. Sedangkan 70%-nya tadi, tujuan realistis itu, kita nabung 10% penghasilan per bulan. Jadi ada 70% growth yang konsisten, dan 30% yang ibaratnya itu bisa kita itu ambil buat jatah gagal kita. Yang ketiga, I-nya incremental progress atau kemajuan bertahap. Kita perlu pecah tujuan besar kita menjadi langkah-langkah kecil. Ibaratnya kita punya lingkaran besar nih, dan kita harus menjadikannya kecil-kecil supaya kita bisa berprogres di setiap langkah kita. Kita nggak mungkin bisa langsung memecahkan lingkaran besar ini. Kita harus punya step by step progres yang harus kita selesaikan. Salah satu metodenya kita bisa menerapkan namanya Kaizen Method, yaitu perbaikan kecil setiap hari. Supaya untuk menjaga momentum progres-progres kita setiap hari itu nggak hilang. Jadi kita tahu kita berprogres sampai mana. Contoh, kita ingin menulis buku, tapi nggak mungkin kan kita langsung bisa menyelesaikan misal dalam 1 hari atau 2 hari aja. Kita perlu memecahnya. Kita menulis misal 200 kata setiap hari selama 3 bulan. Itu possible ketika dilakukan. Karena kita membayangkan setiap hari 200 kata nggak terlalu sulit. Tapi kalau kita membayangkan untuk menyelesaikan 1 buku, gimana caranya? Kita nggak tahu kapan selesainya. Yang keempat, huruf M-nya yaitu measurable impact, dampak yang terukur. Setiap tujuan kita harus memiliki indikator kinerja utama atau istilahnya KPI yang jelas. Contohnya, kita punya tujuan nih di tahun 2025, kita ingin mengembangkan skill coding ataupun pemrograman. Nah, KPI-nya apa? Kita bisa selesaikan 3 kursus online dan buat 1 proyek secara praktek sebelum kuartal 3 di 2025 atau Q3 di 2025. Dengan begitu, kita memiliki KPI yang jelas ataupun indikator yang jelas supaya kita tahu ketika kita di Q3 atau di kuartal 3, kita sudah sampai mana nih progresnya. Kelihatan kan dampaknya. Yang kelima, E-nya yaitu ecosystem of support ataupun ekosistem pendukung. Kita perlu melibatkan orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan kita ataupun goals kita. Karena kemungkinannya kecil ketika kita hanya mengandalkan diri kita ataupun memotivasi diri kita sendiri.
Jangan lupa juga tracking progres kalian dengan menggunakan tools-tools yang ada di internet. Semisal kalian bisa menggunakan Notion ataupun Trello untuk perencanaan. Kemudian kalian bisa menggunakan Duolingo misalnya aplikasi untuk belajar bahasa. Juga Google Calendar untuk mengingat harian. Contoh dari ekosistem of support ini, kita bisa bergabung di komunitas-komunitas. Karena di dalam komunitas itu, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling berdebat mengenai pemikiran-pemikiran kita. Dan itu membuat pemikiran kita itu lebih maju. Dan kita bisa berprogres dan memiliki pemikiran yang lebih luas juga. Kita bisa lihat tabel implementasi Prime untuk resolusi di tahun 2025. Jadi paling kiri ada kolom yang namanya goal. Itu adalah target-target yang ingin kita capai. Lalu sebelahnya ada purpose, yaitu tujuan yang kita buat supaya kita itu memiliki driven ataupun memiliki semangat ketika mencapai target tersebut. Sebelahnya lagi yaitu steps. Langkah-langkah apa saja sih yang harus kita ambil supaya bisa mencapai target tersebut. Sebelahnya lagi ada KPI, yaitu Key Performance Indicator. Indikator-indikator yang bisa kita gunakan supaya kita tahu, oh sudah sampai mana kita sih. Sebelahnya lagi ada support system, yaitu mendukung ekosistem di sekitar kita supaya kita bisa mencapai goal-goal tersebut. Entah itu komunitas ataupun teknologi yang kita gunakan dan tools-tools yang kita pakai. Dan yang terakhir yaitu kolom review cycle. Kapan sih kita akan update progres kita? Ataupun kita tahu sudah sampai mana sih kita bisa jadwalkan mingguan ataupun bulanan. Ini bebas terserah kita. Contoh yang pertama yaitu mulai bisnis online. Nah, purpose-nya itu untuk menambah penghasilan keluarga. Steps-nya gimana? Langkah-langkahnya yaitu riset produk, kemudian kita buat toko di Shopee atau Tokopedia, bebas. Kemudian KPI-nya apa? Penjualan 5 juta dalam 3 bulan. Support sistemnya kita masuk ke dalam komunitas UMKM ataupun mendapat mentor bisnis dan menggunakan tools Canva misalnya. Kemudian menurunkan berat badan 10 kilo. Purpose-nya apa? Hidup lebih sehat, percaya diri meningkat. Steps-nya, langkah-langkahnya gimana? Kita olahraga 3 kali per minggu, kita bisa mengontrol kalori harian. KPI-nya turun 2 kilo dalam per bulan. Support sistemnya gimana? Misal kita punya teman nge-gym bareng, ataupun kita punya coach atau pelatih, atau kita memiliki aplikasi gym, misal MyFitnessPal. Review cycle-nya mingguan. Selanjutnya, misal kita ingin belajar bahasa asing atau Spanyol. Tujuannya apa? Kita ingin persiapan perjalanan ke Eropa, supaya kalau kita ingin ngobrol sama orang Spanyol, kita nggak bingung. Langkah-langkahnya kita bisa belajar melalui Duolingo 30 menit per hari, ataupun kita bisa menonton film-film Spanyol. KPI-nya kita bisa mendapatkan sertifikat A2 dalam 6 bulan. Support sistemnya kita bisa masuk grup belajar ataupun tutor online. Review cycle-nya bulanan. Terakhir, misal kita ingin meningkatkan skill coding kita, yaitu Python, bahasa pemrograman Python. Tujuannya yaitu untuk transisi karir ke teknologi. Langkah-langkahnya, selesaikan 1 modul per minggu di Coursera. KPI-nya, selesai 2 proyek coding dalam 6 bulan. Support sistemnya, kita punya mentor teknis, ataupun kita bisa mempelajari GitHub, menggunakan GitHub, ataupun kita join ke komunitas IT. Review cycle-nya bulanan. Inilah framework Prime hasil diskusi saya dengan ChatGPT. Semoga di tahun 2025 kita bisa benar-benar mencapai semua goals-goals kita dan bukan cuma omdo atau omon-omon doang. Untuk kamu yang ingin tahu respon dari ChatGPT menggunakan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, silakan tekan video ini. Dan juga buat kamu yang ingin tahu bagaimana sih respon ChatGPT ketika ia menjadi tanda kutip setan, silakan tekan video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Stay curious, stay human, and embrace AI.